Kebijakan larangan ekspor CPO oleh pemerintah pada 28 April 2022 membuat harga tandan buah segar sawit terjun bebas. Harga sawit yang biasanya sampai Rp4.000 per kilogram menjadi Rp1.000 lebih menjelang dan sesudah Lebaran Idul Fitri. Bahkan ada sawit petani tidak diambil oleh pabrik karena lebih memprioritaskan hasil kebun perusahaan mereka sendiri. Selain petani, para pengepul juga merasakan dampak anjloknya harga TBS sawit, terutama ketika turunnya cukup besar. Sebab pengepul akan menanggung kerugian dari selisih biaya pembelian dengan penjualan. Belum lagi ditambah biaya angkut, apalagi di pabrik terjadi antrian panjang. Petani kelapa sawit berharap agar harga kembali ke kisaran Rp2.000 per kilogram, sehingga bisa menutupi biaya pupuk dan perawatan kebun yang cukup tinggi. Kebijakan ini bukan hanya menyebabkan harga anjlok, tapi sangat memungkinkan petani tidak bisa menjual hasil panennya ke PKS. Meski kebijakan pemerintah ini bertujuan baik untuk meningkatkan ketersediaan dan menurunkan harga minyak goreng di pasar lokal, namun di sisi lain justru menggelisahkan petani. Alhasil, beberapa tandan buah sawit yang sudah sempat dipanen rusak karena tidak terjual. Penyerapan tandan buah segar atau TBS dari petani mulai macet. Alhasil, harga TBS turun secara signifikan dan membuat petani semakin terjepit. Dilarangnya ekspor minyak sawit atau CPO membuat kapasitas tangki di pabrik penuh. Hal ini pun membuat pabrik stop menyerap TBS dari petani. Petani pasti akan bangkrut paling lama 3 bulan dan ini akan berdampak sampai 2 tahun ke depan. Petani itu kan harus panen, yang artinya dalam 2 minggu harus panen. Kalau sudah dipanen itu 24 jam harus diproses, karena kalau tidak kualitasnya turun. Sementara ketidakpastian kapan berakhirnya larangan CPO ini mengakibatkan perusahaan kelapa sawit atau PKS akan coba mengurangi pembelian, bahkan bisa sampai menghentikan pembelian kepada petani kelapa sawit. Dikarenakan tangki sudah penuh, beberapa PKS disebut berhenti beroperasi dan tidak menutup kemungkinan jumlahnya terus bertambah. PKS yang masih beroperasi juga tidak menerima TBS petani mitranya yang sudah punya kontrak karena kondisi ini. Saat ini harga sarana produksi juga naik tinggi, sedang TBS tidak terjual sehingga petani sudah jatuh tertimpa tangga. Temboknya rubuh menindih kami. Kelapa sawit secara teknis agronomis buah matang harus segera dipanen. Kalau dibiarkan tidak dipanen maka tanaman akan rusak dan perlu waktu untuk memulihkannya. TBS harus segera masuk pabrik, kalau tidak akan busuk dan CPO yang dihasilkan bermutu rendah. CPO yang terlalu lama disimpan di tangki timbun juga akan rusak sehingga tidak bisa memenuhi syarat untuk pangan. Harapan kami sebagai petani kelapa sawit adalah semoga harga sawit kedepannya kembali membaik. Salam tandan berduri, salam petani sawit, salam pelangsir sawit, salam pekerja sawit. Semoga harga sawit kedepannya kembali membaik dan petani segera sukses. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.